Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau bukan hanya memberikan kepada kami makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani. Karena manusia tidak bisa hidup hanya dari roti, tapi juga dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami berterima kasih karena perkataan Allah itu ditulis sejak ribuan tahun yang lalu untuk kami baca pada hari ini. Dan sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu mempersiapkan hati kami, supaya kami dapat mendengar-Mu berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami membawa hati kami, kiranya Engkau yang mengubah hati kami menjadi tanah yang subur, untuk ditaburi oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran-kebenaran itu tidak hanya berhenti di dalam pikiran, tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi sungguh-sungguh mentransformasi kehidupan kami, supaya kami tidak terus-menerus berjalan di dalam kesalahan, tidak terus-menerus mengikuti kebodohan kami, tapi semakin hari kami menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang berakal budi, menjadi umat Tuhan yang menunjukkan kesaksian yang hidup, kesaksian yang indah di hadapan dunia ini. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan persiapkanlah baik telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16, kita akan membacakannya 3 kali. Saya akan membacakan pertama, nanti saudara-saudara membacakan untuk kedua kali, dan yang ketiga kali kita membacakannya bersama-sama. Kita akan membacakan ayat ini 3 kali. Yang pertama saya yang akan membacakannya, yang kedua saudara yang membacakannya, dan yang ketiga kita membacakannya secara bersama-sama. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Silahkan saudara-saudara membacakannya bersama-sama. Mari kita membacakannya untuk ketiga kalinya secara bersama-sama. 2, 3, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus mengerti kerapuhan kita. Yesus memanggil dan mengutus kita ke dalam dunia bukan karena kita kuat. Saudara-saudara, murid-murid Yesus yang pertama seperti Petrus, Paulus, Matius, Yohanes, dan lain-lain sama seperti kita. Mereka hanyalah manusia biasa. Saudara-saudara, Alkitab sudah menunjukkan kerapuhan kita sejak awal. Di dalam Kejadian 2 dikatakan bahwa kita ini terbuat dari debu. Saudara-saudara, debu adalah materi yang sangat rapuh. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, debu itu gampang datang dan gampang hilang. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak mau ada debu di rumah kita, tapi sudah kita sapu, saudara dikasihi oleh Tuhan, beberapa jam kemudian, nggak usah bicara berapa hari, saudara-saudara ya, beberapa jam kemudian sudah ada debu lagi. Ya saudara-saudara, kita sapu, debunya datang lagi. Sebegitu mudah debu datang. Tapi saudara-saudara, sebegitu juga mudahnya debu hilang. Jadi saudara-saudara, debu itu adalah materi yang easy come easy go, saudara dikasihi oleh Tuhan ya, gampang datang, gampang hilang, saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau membersihkan debu, ya kita bisa pakai sapu. Tapi saudara-saudara, hari ini bisa lebih canggih lagi, pakai vakum, saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan vakum itu menggunakan angin, ya saudara dikasihi oleh Tuhan, anginnya menghisap. Kalau saudara-saudara perhatikan vakum, saudara dikasihi oleh Tuhan, angin yang ada dalam vakum itu menarik debu itu dengan begitu mudah. Tapi saudara dikasihi oleh Tuhan, kita juga bisa mengusir debu dengan meniup, bukan menghisap. Saudara-saudara, debu bisa hilang hanya dengan tarikan angin atau juga dengan tiupan angin. Kenapa? Debu adalah elemen yang sangat rapuh. Ditiup saja bisa hilang dengan mudah. Saudara-saudara, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, debu itu berbeda dengan emas, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita tidak bisa meniup emas lalu emasnya langsung hilang begitu saja, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak. Saudara-saudara, pasir itu masih lebih berat daripada debu, saudara-saudara. Debu itu begitu halus,
Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, begitu halus dan begitu ringannya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pasir itu masih lebih berat daripada debu. Walaupun pasir itu mirip dengan debu. Tapi saudara-saudara, kita tidak bisa meniup pasir dengan mudah. Saudara-saudara, kalau ada pasir depan kita, saudara tiup, nggak langsung hilang saudara yang kasih oleh Tuhan. Harus pakai sapu. Tapi debu saudara yang kasih oleh Tuhan, bisa ditiup langsung hilang begitu saja. Nah, di sini kita bisa melihat saudara-saudara ya, debu itu adalah gambaran dari kerapuhan, vulnerability, rapuh. Nah, menarik saudara kasih oleh Tuhan ya, kisah penciptaan tidak mengatakan kita dicipta dari emas. Kisah penciptaan tidak mengatakan kita diciptakan dari besi. Kisah penciptaan mengatakan kita dicipta dari debu. Saudara-saudara, debu bukan hanya rapuh, saudara-saudara, debu itu juga biasa banget, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa mencari debu di mana-mana. Bahkan debu bisa ada waktu kita nggak cari, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara ya, saudara bandingkan debu dengan emas. Saudara kasih oleh Tuhan, saya tanya, saudara lebih pengen dapat debu atau dapat emas? Ya, saya percaya saudara lebih ingin dapat emas daripada dapat debu. Saudara-saudara pastikan baik-baik, debu nggak dicari datang, emas dicari nggak datang loh, saudara kasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena debu ada di mana-mana, emas tidak ada di mana-mana. Itu sebabnya emas mahal, debu murah. Saudara-saudara, ada nggak orang jualan debu? Nggak ada, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nggak usah dijual. Kenapa? Bisa didapat di mana-mana. Siapa yang perlu jualan debu? Tapi, saudara-saudara, ada nggak orang jualan emas? Ada. Tapi nggak banyak juga, saudara-saudara. Hanya orang tertentu yang jualan emas. Kenapa, saudara-saudara? Emas tidak mudah ditemukan. Jadi orang tertentu yang bisa jualan emas. Tapi, saudara-saudara, orang tidak ada jualan debu. Kenapa? Karena debu dengan mudah bisa ditemukan. Maka saudara perhatikan baik-baik. Manusia itu diciptakan dari debu. Dan debu itu bukan hanya rapuh, tapi juga biasa banget. Biasa banget, saudara kasih oleh Tuhan. Nggak ada yang luar biasa dari debu itu. Maka saudara kasih oleh Tuhan, ketika Alkitab mengatakan kita dicipta dari debu, saudara-saudara, Alkitab lagi mengatakan kita sangat rapuh. Sangat rapuh. Saya bacakan dari Mazmur 103 ayat 14, saudara-saudara. Mazmur 103 ayat 14 mengatakan, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saya ulangi sekali lagi. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Waktu membaca ayat ini, saudara kasih oleh Tuhan, saya tertarik dengan kata apa. Dia tahu apa kita. Dia tidak mengatakan dia tahu siapa kita. Saudara-saudara, di dalam dunia ini, saudara kasih oleh Tuhan, kita sibuk mengurusi siapa kita dan siapa orang. Kamu nggak tahu siapa. Nah, saudara kasih oleh Tuhan ya. Saudara-saudara, orang yang kita gituin juga balas lagi. Kamu yang nggak tahu siapa? Saya. Siapa kita? Tapi Mazmur 103 ayat 14 tidak berbicara mengenai siapa kita. Mazmur ini mengatakan apa? Ya, saudara-saudara, seakan-akan bagi Alkitab, ya, saya nggak peduli kamu siapa. Kamu harus tahu kamu itu apa. Kamu itu cuma debu. Ya, siapapun kamu, siapapun keluargamu, ya, kamu harus tahu satu hal. Kamu itu cuma debu. Kamu raja, kamu tetap dari debu. Kamu pejabat, kamu tetap dari debu. Kamu pendeta, kamu tetap dari debu. Kamu pengusaha, kamu tetap dari debu. Nah, menarik saudara kasih oleh Tuhan, di dalam dunia modern ini kan saudara-saudara, kita seringkali lupa untuk bertanya apa kita. Kita terlalu sibuk, saudara kasih oleh Tuhan, mengidentifikasi siapa kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa kita sekolah tinggi-tinggi? Karena kita nggak mau diremehkan. Kita ingin orang tahu siapa kita. Siapa ngana. Tapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan, saya nggak peduli siapa kamu. Alkitab mengatakan, siapapun kamu harus ingat, kamu cuma debu. Yang easy come, easy go. Kamu pengusaha, kamu dokter, easy come, easy go. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi kalau kita melihat konteks dari Mazmur 103, Mazmur ini kan lagi berbicara mengenai belas kasihan Tuhan, saudara-saudara. Mazmur 103 ayat 14 itu konteksnya adalah belas kasihan Tuhan.
bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Mazmur ini mengatakan, dia memperlakukan kita dengan penuh belas kasihan. Kenapa? Karena dia tahu apa kita. Dia tahu apa kita. Tuhan handle us gentle. Saudara Tuhan. Tuhan itu memperlakukan kita dengan lembut. Handle us with care. Kenapa saudara-saudara? Kita rapuh sekali. Saudara-saudara pernah masukkan barang ke bandara, saudara Tuhan? Saudara ditempelin fragile. Ya saudara-saudara, kenapa isinya piring, saudara Tuhan? Saudara minta tolong tempelin stiker, tulisannya apa? Fragile. Supaya apa? Supaya petugas bandara waktu lihat barang itu memperlakukannya dengan gently. Angkat pelan-pelan, taruh pelan-pelan. Saudara-saudara, kalau nggak ada itu, saudara Tuhan, dia langsung asumsi koper, saudara Tuhan, ya kan? Nah, isinya apa? Baju kotor. Maka saudara-saudara diangkat tidak pelan, dilempar pun saudara-saudara tidak pelan. Nah, saudara-saudara ya, saudara pernah lihat video saudara Tuhan ya, perbedaan porter-porter di bandara, saudara Tuhan. Yang di Jepang itu paling sopan, saudara Tuhan ya. Katanya saudara-saudara ya, bandara yang paling bagus pelayanan terhadap bagasi itu Jepang. Saya nggak tahu Indonesia bagaimana, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara di Jepang itu dia nggak peduli di situ isinya apa, nggak perlu tulisan fragile pun diangkat dengan pelan, diletakkan dengan pelan. Saudara-saudara kalau di bandara-bandara yang lain, saudara-saudara di negara Konoha misalnya, saudara-saudara Tuhan ya, sudah ditempel pun fragile, dibanting juga, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, Tuhan itu melihat kita itu kayak ada stiker fragile, ya. Fragile. Dia tahu, dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Itu sebabnya dia memperlakukan kita mercifully and gently, saudara-saudara. Dengan penuh belas kasihan dan dengan lemah lembut. Karena kita rapuh. Saudara-saudara, bagaimana mungkin Tuhan Yesus mempercayakan pekerjaan yang besar kepada orang-orang yang rapuh seperti murid-murid dan seperti kita? Saya ulangi sekali lagi pertanyaan ini, saudara-saudara. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus mempercayakan pekerjaan yang besar kepada orang-orang yang rapuh seperti saudara dan saya, dan seperti murid-muridnya 2000 tahun yang lalu? Saudara-saudara, kita tidak perlu memungkiri fakta kerapuhan kita. Gereja adalah kumpulan orang yang rapuh, tetapi kerapuhan kita tidak menghalangi Allah untuk memakai kita. Saudara dan saya tidak perlu memungkiri bahwa saudara itu rapuh. Tapi satu sisi yang lain, saudara harus ingat, kerapuhan kita tidak menghalangi Allah untuk memakai kita. Saudara-saudara, tema kerapuhan adalah tema yang sangat populer di zaman postmodern. Saudara dan saya hari ini hidup di zaman postmodern, saudara-saudara. Saudara-saudara, postmodern itu adalah reaksi perlawanan terhadap zaman modern. Zaman modern tidak mau berbicara mengenai kerapuhan manusia, saudara-saudara. Maka kalau saudara perhatikan, saudara-saudara Tuhan, kota-kota di zaman modern itu menyingkirkan kuburan sejauh mungkin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, zaman modern tidak bisa memungkiri kalau kita bakal mati. Tapi saudara kasih Tuhan, zaman modern tidak mau mengakui bahwa kita ini bisa mati. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Maka kuburan dibikin sejauh mungkin. Supaya apa? Tidak ada orang melihat kuburan di kota. Maka kalau saudara perhatikan, saudara, arsitektur atau tata kota yang semakin modern, saudara-saudara, tidak lagi tempat bagi kuburan. Kuburan di mana? Ditaruh pinggir sekali, jauh sekali, remote. Supaya apa? Seakan-akan saudara nggak bakal mati. Nah, saudara bandingkan dengan tata kota pada abad pertengahan. Kuburan di halaman gereja. Gereja bahasa Belandanya kerk, kuburan kerkhof. Kenapa saudara-saudara? Ya, karena di mana ada gereja selalu ada kuburan. Jadi kalau orang dulu saudara-saudara beribadah hari Minggu, lihat kuburan dulu baru masuk gereja. Ya saudara-saudara, nggak bisa kita menghindari kuburan pada abad pertengahan. Justru tujuannya supaya saudara diingatkan, hidup saudara terbatas. Saudara itu debu. Debu. Saudara lewat kuburan, lalu saudara masuk ke rumah Tuhan. Karena nanti pun itu yang saudara lakukan. Saudara masuk kuburan, lalu saudara bertemu dengan Tuhan. Maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, liturgi abad pertengahan bukan hanya di gereja, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke gereja lewat kuburan dulu. Jadi saudara-saudara, antara kuburan dengan gereja hubungan sangat dekat. Tapi kalau saudara perhatikan, hari ini saudara kasih Tuhan, di kota-kota yang makin modern, kuburan disingkirkan. Seakan-akan kita nggak bakal mati. Nah, giliran mati saudara kasih Tuhan, kita juga disingkirkan jauh keluar kota. Nah itu. Saudara-saudara,
Selama saudara hidup di dalam kota, waktu saudara mati, keluar. Nggak ada tempat orang mati di dalam kota ini. Itu maksudnya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, itu ciri khas zaman modern. Zaman modern itu, saudara-saudara, anti dengan kerapuhan. Kalau saudara rapuh pun, ya jangan terus terang lah, ya. Sembunyi-sembunyi aja, sembunyikan kerapuhan saudara. Saudara sedih, jangan nangis di depan umum. Ya, nangis di kamar, boleh. Di depan umum jangan. Kenapa? Karena zaman modern menganggap manusia itu adalah penguasa. Maka saudara-saudara, kalau kita perhatikan zaman modern, yang banyak dibicarakan apa? Teknologi. Yang banyak dibicarakan apa? Ilmu pengetahuan. Yang banyak dibicarakan apa? Progres. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, zaman modern banyak berbicara mengenai teknologi, karena zaman modern percaya manusia itu lebih kuat daripada alam. Ya, manusia itu penguasa atas alam, jadi nggak boleh kelihatan rapuh. Ya, kalaupun rapuh, ya jaim lah. Ya, jaim. Pura-pura lah kamu nggak rapuh. Nah, saudara-saudara, orang postmodern sudah lelah dengan zaman modern yang jaim begini. Ya, loh kita rapuh, diajak pura-pura tidak rapuh. Kita rapuh, disuruh juga image. Ya capek. Capek. Maka saudara kasih oleh Tuhan, zaman modern, zaman postmodern justru menuntut saudara untuk merangkul kelemahan saudara. Tidak usah malu. Ya, embrace your vulnerability. Ya, rangkul kelemahanmu. Karena kerapuhan itulah yang menjadikan kamu itu kamu. Nah, saudara-saudara, ini disebut dengan otentisitas. Otentik. Ya, rapuh tapi sok kuat. Ya, boys don't cry. Boys don't cry. Kalau memang laki-laki nggak boleh nangis, kenapa Tuhan kasih air mata sama laki-laki? Ya, untuk disembunyikan. Nah, itu kenapa saudara kasih oleh Tuhan, orang postmodern lelah. Ya, kita ingin terang-terangan lah bahwa kita ini rapuh. Kenapa saudara-saudara? Karena kerapuhan itulah yang menjadikan kita itu kita. Jadi kenapa disembunyikan? Kenapa ditutupi? Ya, kamu tutupi, ya kamu jadi tambah gila nantinya. Nah, saudara-saudara, salah satu film yang menunjukkan pandangan postmodern mengenai kerapuhan ini adalah film Joker tahun 2019. Saudara-saudara, Joker kan salah satu ini ya, salah satu musuh di dalam film Batman, saudara Tuhan. Biasanya Joker hanya muncul dalam film Batman. Tapi tahun 2019, saudara, ada satu film mengenai Jokernya sendiri. Nah, ini memang agak aneh, saudara-saudara ya. Saudara, kita biasanya tahu Joker karena Batman. Karena Batman kita tahu Joker. Tidak ada film Joker sendiri. Yang ada film Batman. Di dalam film Batman ada Joker. Tapi tahun 2019, saudara-saudara, ada yang bikin film mengenai Jokernya sendiri. Nah, saudara-saudara, tokoh utama dalam film ini adalah Arthur Fleck. Dan dia adalah orang yang sangat rapuh. Saudara-saudara, masa kecilnya sangat buruk. Dia tidak tahu siapa papanya, dan dia dibesarkan oleh ibu yang mengalami gangguan jiwa, sehingga dia sering dipukul. Setelah dewasa, dia bekerja sebagai badut jalanan, badut ulang tahun, saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara, seringkali saat bekerja dia diejek. Saudara-saudara, Arthur Fleck merasa terbuang dari masyarakat, dan kombinasi ini membuat dia menjadi gila. Itulah sebabnya dia berubah jadi Joker. Dari Arthur dia menjadi Joker. Kenapa, saudara-saudara? Karena seluruh hidupnya, saudara Tuhan, seluruh hidupnya itu menjadi kombinasi yang membuat dia jadi gila. Nggak tahu siapa papanya, mamanya gila, sering pukulin dia. Waktu besar dapat pekerjaan jadi badut, diketawain orang terus. Maka saudara-saudara, seluruh perjalanan hidup itu bikin dia jadi gila. Dan itulah yang membuat dia jahat. Nah, saudara-saudara, perhatikan. Film ini ingin mengajak saudara memahami bahwa Joker berbuat jahat karena dia rapuh. Dia jahat bukan karena dia jahat. Dia jahat karena dia rapuh. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ya, yang buat film ini mengajak kita, tolonglah jangan salahkan Joker. Dia begitu itu karena dia rapuh. Ya, dia begitu bukan karena dia jahat. Dia begitu karena dia rapuh. Kalau kamu salahkan mamanya. Kalau kamu salahkan papanya. Kalau kamu salahkan tetangganya. Ya, kalau papanya bertanggung jawab, mamanya waras. Ya enggak kayak gini. Ya, tapi karena papanya enggak bertanggung jawab, mamanya enggak waras, tetangganya jahat. Ya, jadi sekarang Joker menjadi jahat. Tolonglah jangan salahkan Joker. Pahami kenapa dia jadi seperti itu. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam film Joker, saudara-saudara, Joker itu tidak digambarkan sebagai orang jahat, tapi digambarkan sebagai orang yang rapuh. Dia terjebak dengan kerapuhannya, maka dia jadi seperti itu. Nah, inilah semangat postmodern. Saudara-saudara, di zaman postmodern ini, saudara tidak boleh judge, saudara hanya boleh listen.
Nah, saudara tahu kalimat yang terkenal hari-hari ini, saudara-saudara? We don't judge, we just listen. We don't judge, we just listen. Ya, saudara bertemu dengan orang yang LGBT, don't judge, just listen. Saudara bertemu dengan orang yang punya aneh-aneh kebiasaannya, don't judge, just listen. We don't judge, we just listen. Kenapa? Karena dia jadi seperti itu, karena kerapuhan. Daripada saudara menghakimi kesalahannya, coba dengarkan kerapuhannya. Saudara-saudara, kerapuhan itu dijadikan sebagai alasan untuk narsis. Ya. Jadi tolong jangan hakimi saya jadi begini. Coba mengerti dong kerapuhan saya. Ya, kerapuhan ini yang menjadikan saya itu saya. Please don't judge, just listen. Tolong kagumi kerapuhan saya. Itu semangat postmodern, saudara-saudara ya. Postmodern, saudara yang kasih Tuhan, menjadikan kerapuhan itu sebagai alasan untuk narsis. Nah, disinilah Alkitab berbeda dengan postmodern. Alkitab mengajak kita untuk mengakui kerapuhan kita. Jangan malu dengan kerapuhan saudara. Tapi berbeda dengan postmodern. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mengajak kita untuk mengakui kerapuhan, untuk merangkul kerapuhan, supaya kita bergantung kepada Allah. Saya kutip dari 2 Korintus 12 ayat 9, saudara-saudara ya. 2 Korintus 12 ayat 9. Saudara-saudara pasti tahu konteks dari 2 Korintus 12 ayat 9. Ini kan Paulus lagi bicara mengenai penglihatannya. Dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk mencegah Paulus jadi sombong, maka Tuhan kasih dia duri dalam daging. Sampai sekarang jadi misteri, apa itu duri dalam daging. Tapi sebagian besar penafsir, mayoritas hari ini percaya kalau itu penyakit. Penyakit yang sangat menyiksa. Itu kenapa namanya duri. Ya saudara-saudara, sebegitu menyiksanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, duri dalam daging lebih menyiksa daripada rawit di dalam tahu, saudara-saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, duri dalam daging itu menusuk-nusuk. Ya mungkin saudara-saudara Paulus sampai nggak bisa tidur karena penyakitnya ini. Kayak ditusuk terus. Nah, saudara-saudara Paulus kemudian berdoa. Dia bilang 3 kali loh berdoanya. Supaya Tuhan mengambil duri dalam daging itu. Saudara perhatikan baik-baik, duri dalam daging itu membuat Paulus dalam keadaan yang rapuh. Saudara-saudara rapuh. Vulnerable. Saudara-saudara, bagaimana bisa melayani Tuhan kalau tiap kali tidur ditusuk, saudara Tuhan, dengan duri dalam daging itu? Gimana mau melayani Tuhan? Orang pelayanan butuh tidur, saudara lah. Paulus itu nggak bisa tidur. Besok harus khotbah, fresh. Gimana? Makanya dia bilang, Tuhan, aku mau pelayanan. Kalau bisa tolonglah ambil duri dalam daging ini supaya aku bisa pelayanan dengan leluasa. Paulus berdoa supaya kerapuhannya diambil. Apa jawaban Tuhan? No. Paulus berdoa, Tuhan ambil kerapuhanku supaya aku bisa lebih tough. Apa kata Tuhan? Tidak. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kelemahan itu kita bisa terjemahkan menjadi kerapuhan. Tuhan ambil kerapuhanku. Apa kata Tuhan kepada Paulus? Enggak. Justru dengan kerapuhanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara, kerapuhan bukan alasan untuk mengagumi diri. Bukan, saudara-saudara. Kerapuhan adalah alasan untuk mengagumi Allah. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Dia memakai orang-orang yang rapuh untuk mengerjakan hal yang luar biasa. Saya ulangi saudara-saudara ya, mengapa Tuhan itu dikatakan luar biasa? Bukan hanya karena dia melakukan hal yang luar biasa, tapi dia melakukan hal yang luar biasa dengan menggunakan orang-orang yang rapuh. Dengan menggunakan orang yang rapuh. Saudara-saudara, suatu hari nanti kerapuhan kita akan diambil oleh Tuhan. Waktu Yesus kembali, tidak ada lagi kerapuhan di sorga. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi ratap, tangis, dan air mata, selesai. Tapi sebelum Yesus kembali, dia memberikan atau dia menginginkan saudara hidup dengan kerapuhan itu. Tapi saudara-saudara, apa kabar baik dari kerapuhan? Di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara, kalau kita sakit, pasti kita doa minta sembuh ya. Karena kita berpikir kalau sembuh Tuhan dipermuliakan. Tapi saudara-saudara, Tuhan itu memiliki pemikiran yang out of the box. Saudara-saudara ya, kita sering bilang, Tuhan sembuhkan aku supaya namamu dipermuliakan. Baru Tuhan mengatakan, enggak. Untuk kasus ini, saya tidak sembuhkan kamu. Justru supaya namaku dipermuliakan. Sebab di dalam kerapuhanlah
kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Allah memakai orang-orang yang rapuh seperti kita supaya dia dikagumi. Kerapuhan bukan alasan untuk mengagumi diri. Bukan, saudara dikasih oleh Tuhan. Kerapuhan adalah alasan untuk mengagumi Allah. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, selama hampir 2000 tahun gereja sudah bermisi dalam dunia ini, dan selama itu juga gereja sudah menggoncang dunia. Banyak terobosan yang dilakukan gereja di dalam dunia. Saudara-saudara, gereja membawa Injil dari Yerusalem sampai ke Afrika. Gereja sudah membebaskan banyak suku dari ketakutan terhadap roh-roh jahat. Gereja mendirikan sekolah-sekolah pertama, sehingga suku-suku yang tadinya buta huruf bisa membaca dan menjadi orang-orang terpelajar. Gereja mendirikan rumah sakit, sehingga suku-suku yang tadinya angka kematian begitu tinggi bisa ditekan. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Di dunia ini, saudara-saudara, banyak suku yang sekolah pertamanya dibikin oleh gereja. Sebelum ada gereja nggak ada sekolah. Dan sebelum ada sekolah, buta huruf semuanya. Dan waktu buta huruf dibegoin semuanya. Tapi gereja masuk, saudara oleh Tuhan, bikin sekolah. Yang buta huruf bisa baca. Yang bisa baca akhirnya bisa menjadi orang yang berpendidikan. Berubah masyarakat itu. Saudara-saudara, banyak suku, saudara oleh Tuhan, rumah sakit pertamanya dibikin oleh gereja. Sebelum gereja masuk, saudara oleh Tuhan, kalau ada sakit pergi ke dukun. Saudara-saudara, sampai pergi ke dukun, saudara oleh Tuhan, diagnosanya nggak jelas. Tapi gereja masuk, saudara oleh Tuhan, bikin rumah sakit. Waktu rumah sakit nggak ke dukun lagi, langsung datang ke dokter. Dan diagnosanya jelas. Akhirnya angka kematian bisa ditekan. Saudara-saudara, ada suku, ya saya lupa nama sukunya, saudara oleh Tuhan, sebelum gereja masuk, wah bayi banyak yang lahir, matinya juga banyak. Saudara-saudara, di suku itu lahirnya banyak, mati juga banyak. Jadi saudara-saudara, sangat sedikit bayi itu bisa jadi dewasa. Kenapa? Lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Sampai gereja masuk, ada misionaris dari dokter. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, salah satu rumah sakit yang dibangun oleh orang Kristen di Indonesia ini itulah rumah sakit Bethesda Serukam, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, di daerah Kalimantan sana, di Sungai Serukam sana, saudara dikasih oleh Tuhan. Itu rumah sakit misi. Dulu saudara-saudara, yang jadi dokter itu adalah misionaris dari Amerika. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, sebagian besar pasien itu bukan orang Kristen. Saudara bisa bayangkan, dokter lulusan luar negeri mau melayani sebagai dokter di daerah yang terpencil. Dan sebagian masyarakat bukan Kristen. Saudara-saudara, ada banyak terobosan yang sudah dilakukan gereja. Sudah hampir 2000 tahun, saudara oleh Tuhan. Sudah banyak terobosan, sudah banyak hal-hal yang menggemparkan dunia yang dilakukan oleh gereja. Tapi saudara ingat, semua itu dikerjakan oleh orang yang rapuh. Jadi kalau saudara memiliki banyak kerapuhan, keterbatasan, saudara tidak perlu berpikir bahwa Tuhan nggak bisa pakai saudara. Aduh, Tuhan nggak bisa pakai saya, kenapa? Saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Saudara kasih oleh Tuhan, kerapuhan tidak menghalangi Tuhan pakai kita. Justru Tuhan pakai kita karena kerapuhan kita. Tuhan pakai kita karena kerapuhan kita. Bagaimana Allah bisa memakai kita yang rapuh ini? Allah memiliki pekerjaan yang besar. Allah ingin melakukan sesuatu yang besar, tapi dia pakai orang yang rapuh. Bagaimana mungkin pekerjaan yang besar, tujuan yang agung itu bisa tercapai oleh orang yang rapuh? Karena dia memberikan Roh Kudus. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum Yesus berpisah dari murid-muridnya, dia berjanji akan memberikan kepada mereka Roh Kudus. Yesus berkata pada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu another helper. Saudara-saudara, Yesus mengatakan kalimat ini karena dia akan meninggalkan mereka. Kalau kita melihat konteks dari ayat 16 yang kita baca tadi, saudara-saudara, konteksnya itu ada pada ayat 2. Silakan saudara-saudara perhatikan ayat 2. Saudara, perhatikan ayat 2, saudara oleh Tuhan. Ayat 1-nya sudah sangat terkenal, saudara-saudara. Jangan gelisah. Jangan gelisah, percayalah kepadaku. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa Yesus mengatakan jangan gelisah? Karena sebentar lagi dia akan meninggalkan murid-muridnya. Jangan gelisah. Mari kita lihat ayat 2. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Aku pergi ke situ. Kapan Yesus pergi ke situ, saudara-saudara? Waktu dia naik ke sorga. Saudara yang kasih oleh Tuhan,
waktu Yesus mengatakan kalimat ini, saudara-saudara, dia akan ditangkap. Dia akan mati. Dia bangkit. Tapi saudara-saudara, habis bangkit dia naik ke sorga. Berpisah dari murid-muridnya. Saudara-saudara, selama 3,5 tahun, Yesus present. Hadir. Bersama murid-muridnya. Tapi akan tiba waktunya, dari present jadi absen. Dia tidak lagi bersama-sama dengan muridnya. 3,5 tahun, present. Setelah 3,5 tahun, absent. 3,5 tahun murid-muridnya lihat badan Yesus. Setelah Yesus naik ke sorga, lihat badannya pun nggak lagi. Ya saudara-saudara, bagaimana murid-murid Yesus bisa meneruskan perjalanan mereka tanpa Yesus lagi bersama dengan mereka? How can I live without you? Kata sebuah lagu, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara Tuhan, bagaimana kami bisa meneruskan perjalanan kami tanpa Yesus? Selama 3,5 tahun ini, semua masalah selesai karena ada Yesus. Saudara-saudara Tuhan, saudara masih ingat ya, waktu mau bayar pajak, saudara Tuhan, pajak bait Allah, apa kata Yesus kepada Petrus? Udah bayar aja. Gimana bayarnya? Kita nggak ada uang. Pergi ke danau, pancing ikan. Ya, saudara-saudara, pancing ikan. Saudara-saudara, kenapa Yesus tidak suruh Petrus panjat kelapa, saudara-saudara Tuhan? Ya kan, saudara-saudara ya. Tapi disuruh Yesus, saudara-saudara Tuhan, kan bisa saja ya, Yesus suruh Petrus bayar pajak itu. Gimana caranya Tuhan? Panjat kelapa. Belah, nanti di dalamnya ada uang. Tapi dia suruh Petrus apa? Pancing ikan. Kenapa? Karena Petrus kerjanya nelayan. Nelayan, saudara-saudara. Kamu biasa nangkap ikan kan? Ya, pakai itulah. Ya, saudara-saudara. Petrus kan bukan petani kopra ya, saudara-saudara Tuhan ya. Jadi kurang kontekstual juga kalau Yesus suruh dia panjat kelapa kan, saudara-saudara ya. Kamu nelayan, ayo tangkap ikan. Lah, gimana solusinya? Kita mau bayar pajak tangkap ikan? Iya, tangkap ikan. Yang pertama kamu tangkap, buka mulutnya, ada uang di dalamnya. Oh, selesai masalah pajak, saudara-saudara Tuhan ya. Selesai masalah pajak. Saudara-saudara, waktu mereka melayani 5.000 lebih orang sudah kelaparan. Waduh, gimana ngasih makannya semuanya ini? Ya, saudara-saudara, 5.000 orang, berapa pen stov itu, saudara-saudara Tuhan? Ya. Mau berapa pen stov itu? Catering siapa yang sanggup, saudara-saudara, 5.000 orang? Itu kali sama suaminya, sama istrinya, sama anaknya, udah 10.000 lebih lah. Saudara-saudara, emang ini lagi pengucapan? Bukan, saudara-saudara, ini lagi orang lagi datang ke sini cuma dengar Yesus khotbah kok. Kamu yang kasih mereka makan. Aduh, gimana? Apa kata Yesus? Apa yang ada padamu? Ada 5 roti dan 2 ikan. Selesai. Itu kan dari Yesus. Sekarang saya tanya, Yesus naik ke sorga, ayo gimana? Wah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin murid-murid jadi galau juga ini. Kita kalau lanjutkan pelayanan ya, kumpulkan 5.000 orang, tiba-tiba mereka lapar. Ya, 5 roti sih ada, 2 ikan sudah ada. Tapi dari mana kita tahu nanti 5 rotinya cukup untuk semuanya ini? Nggak ada Yesus, nggak ada Yesus. 3,5 tahun ini semua masalah selesai karena ada Yesus. Kalau Yesus meninggalkan kita, bagaimana kita menyelesaikan semua masalah ini? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah yang ditakutkan para murid. Ya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti Yesus mau pergi meninggalkan kita. Maka mereka langsung nanya kan, mau kemana Tuhan? Tunjukkanlah jalan itu kepada kami Tuhan. Kenapa saudara? Kepo banget mereka saudara-saudara Tuhan ya. Yesus mau pergi, tanya kemana? Ya kan? Kepada Bapa. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Atau kalau enggak, tunjukkan jalannya lah. Kenapa? Kami 3,5 tahun bersama denganmu, semua masalah selesai. Sekarang kamu mau pergi, masalah kamu masih banyak loh. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita pikir-pikir ya, gereja sudah hampir 2000 tahun loh. Dan Yesus tidak hadir secara fisik. Tidak seperti waktu bersama murid-murid yang hadir secara fisik. Tapi ini sudah 2000 tahun lebih, sudah hampir 2000 tahun. Kita tidak bersama dengan Yesus secara fisik. Tapi saudara perhatikan tadi, saudara kasih Tuhan, begitu banyak masalah yang sudah diterobos oleh gereja, diselesaikan oleh gereja, bikin dunia jadi gempar. Kenapa saudara-saudara? Karena sebelum Yesus pergi, dia janji akan memberikan penggantinya. Dia memberikan penggantinya. Aku akan pergi. Aku dari present akan jadi absent. Tetapi aku akan memberikan penggantiku. Siapa pengganti kehadiran Kristus di dalam dunia ini? Roh Kudus. Maka kalau ditanya, apakah hari ini Yesus bersama dengan kita? Ya. Ya, saudara-saudara Tuhan. Tapi tidak lagi secara fisikal. Yesus ada bersama dengan kita secara spiritual.
spiritual. Kehadiran Yesus hari ini adalah kehadiran Roh Kudus. Jadi sekalipun saudara dan saya hari ini tidak lagi bersama Yesus secara jasmani, saudara-saudara tetap bersama dengan Yesus secara rohani karena ada Roh Kudus. Itulah sebabnya Yesus menyebut Roh Kudus itu sebagai penolong yang lain, atau dalam bahasa Yunaninya Alon Parakletos. Alon Parakletos. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Parakletos itu adalah sebuah jabatan di dalam masyarakat Romawi. Kalau dulu orang diadili, saudara, nggak ada pengacara, tapi dia boleh panggil Parakletos, yaitu orang yang akan mendampingi dia selama persidangan. Dan Parakletos itu, saudara-saudara, beda dengan pengacara hari ini. Tugasnya lebih banyak, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, kalau pengacara hari ini kan tugasnya membela ya. Parakletos bukannya membela, saudara, menghibur juga. Menghibur. Jadi saudara-saudara, Parakletos, saudara-saudara, pengacara kan tidak benar-benar duduk di samping ya, saudara-saudara ya. Ya kan, dia kan duduk di meja pengacara, ya kita di meja terdakwa. Ya saudara-saudara, tapi kalau apa-apa interupsi, saudara, keberatan, nah ya kan, objection your honor, saudara kasih oleh Tuhan ya. Untuk apa? Ya untuk melindungi kliennya. Tapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau terdakwa itu sudah lemes, saudara kasih oleh kenapa? Karena disesar-sesar terus, ya pengacara nggak bikin apa-apa, saudara-saudara ya. Tugas saya untuk membela masalah hukum. Ya, kamu lemes di situ ya, mungkin kamu kurang makan tadi kali sebelum disidang kan gitu. Tapi saudara-saudara, yang namanya Parakletos pada zaman itu tidak. Ketika seorang terdakwa sudah lemes itu, kenapa disesar-sesar terus? Dia akan mengatakan kepada terdakwa itu, ayo bertahan sebentar lagi, bertahan sebentar lagi, bertahan sebentar lagi. Nah, saudara-saudara, bahkan ketika ada orang menuduh si terdakwa itu, saudara kasih oleh Tuhan, Parakletos itu akan balik membela si terdakwa. Itu tugasnya Parakletos. Berdiri di samping. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kata yang bisa menerjemahkan Parakletos. Maka kalau saudara perhatikan, Indonesia pakai kata helper, bahasa Inggris pakai kata helper, Indonesia pakai kata penolong. Tapi kalau saudara baca nanti di pasal yang lain, terjemahannya penghibur. Saudara-saudara, tapi kalau saudara baca terjemahan bahasa Inggris lama, nah ini menarik saudara-saudara ya, Parakletos diterjemahkan advokat. Advokat. Kenapa saudara-saudara? Karena memang ini adalah sebuah jabatan yang ada di masyarakat Romawi. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan memberikan kepadamu seorang Parakletos. Seorang Parakletos. Alon Parakleton. Nah, saudara-saudara, hal pertama yang kita perhatikan dari ayat ini adalah kata Alon Parakleton itu, saudara yang kasih Tuhan, penolong yang lain. Kenapa saudara-saudara? Kalau Roh Kudus itu penolong yang lain, penolong yang pertama siapa? Kalau cuma satu, nggak usah ada kata yang lain, saudara kasih oleh Tuhan. Cuma satu kok. Tapi Yesus mengatakan Roh Kudus itu penolong yang lain. Loh, kalau ada yang lain, yang pertama, yang sebelumnya, kan Yesus nggak mengatakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong, tapi penolong yang lain. Loh, kalau ada yang lain, berarti ada yang sebelumnya. Siapakah penolong yang lain? Roh Kudus. Siapa penolong sebelumnya? Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kata Parakleton itu juga digunakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Silakan saudara buka, 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Saya mengajak saudara untuk membacakannya bersama-sama. 2, 3, ya. Nah, kata pengantara itu dalam bahasa Yunaninya Parakleton. Jadi saudara-saudara, mengapa Roh Kudus disebut sebagai penolong yang lain, Alon Parakleton? Karena Yesus adalah penolong yang pertama. Selama 3,5 tahun, Yesus adalah Parakletos bagi murid-murid itu. Jadi saudara-saudara, bukan murid-murid yang tolong Yesus. Kalau saudara baca Injil, saudara kasih oleh Tuhan, murid-murid cuma nyusahin Yesus. Ya saudara-saudara, jadi kalau saudara pikir, kenapa Yesus memilih murid-murid? Karena dia butuh banyak penolong. Enggak, saudara kasih oleh Tuhan. Selama 3,5 tahun, kalau saudara pikir-pikir, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara-saudara, murid itu tidak menolong. Murid itu nyusahin dia. Nyusahin, saudara kasih oleh Tuhan. Jadi kalau saudara pikir, saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan lihat kita banyak, bangga. Enggak, saudara-saudara. Tuhan bilang apa? Makin banyak lu, makin nambah susah. Nyusahin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, perhatikan ya, waktu Tuhan pakai kita, saudara-saudara,
kita nggak berjasa sama Tuhan. Tuhan melibatkan kita, itu tambah kesusahannya Tuhan. Saudara pernah dibantu sama amatiran, saudara-saudara? Tambah susah kan? Saudara pernah anak saudara bantu nyuci piring? Tambah susah. Saudara nyuci, saudara yang kasih oleh Tuhan, piringnya satu tetap satu. Anak saudara yang nyuci, bantuin saudara, satu jadi banyak. Pecah, saudara-saudara. Tapi anak saudara, ma aku bantu ya. Oh kita senang, anak saya ya, anak yang sudah dewasa, mau bantu orang tuanya. Dia nyuci saudara kasih oleh Tuhan. Itu kan orang tua kan senang anak membantu kita. Tapi saudara pikir-pikir, pengalaman saudara dibantu sama anak, itu pengalaman yang menolong atau nyusahin? Nyusahin. Nyusahin saudara kasih oleh Tuhan. Lebih nyusahin apa? Setelah nyusahin minta upah lagi saudara kasih oleh Tuhan. Itu. Nah, saudara-saudara, ma minta uang jajan dong. Loh, rupanya dia nolong kita bukan karena tulus, dia pengen uang jajan juga gitu kan. Padahal kalau kita pikir-pikir, sabunnya di sebelah sana belum dicuci, saudara kasih oleh Tuhan kan ya, dia bilas-bilas, masih ada sabunnya, busanya saudara kasih oleh Tuhan kan itu kan. Nah, saudara-saudara, saudara kasih oleh Tuhan, saya pernah satu kali lihat itu waktu bertamu ke rumah orang saudara kasih oleh Tuhan, anak dari tuan rumah itu saudara-saudara bantu mamanya untuk bikin teh bagi tamu saudara kasih oleh Tuhan. Wah, mamanya saudara kasih oleh Tuhan senang gitu kan. Saya juga kagum sekali saudara-saudara ya. Anak itu bikinin teh untuk tamunya, bantu mamanya saudara kasih oleh Tuhan. Begitu dia bawa tehnya saudara kasih oleh Tuhan, dia nggak pakai nampan saudara kasih oleh Tuhan. Dia nggak pakai nampan. Saudara kasih oleh Tuhan, dia pegang bibir dari gelas itu saudara kasih oleh Tuhan. Diletakkan di meja. Wah, mamanya langsung shock saudara kasih oleh Tuhan. Dia pikir anak itu menolong, enggak nyusahin. Mamanya, bentar ya Pak, bentar ya. Pergi ke belakang bikin teh lagi. Saudara-saudara, kita kalau lihat anak-anak itu ketawa kan? Saudara-saudara, seperti itulah lucunya kita, saudara Tuhan. Saudara dilibatkan Tuhan, saudara merasa hebat banget. Enggak, Tuhan, kamu nyusahin. Nyusahin. Kenapa? Karena kita manusia, kita terbatas, kita vulnerable. Tapi pertanyaannya, kok Tuhan tetap mau pakai ya? Saudara-saudara, murid-murid itu bersama dengan Yesus 3,5 tahun. Tapi kalau pikir-pikir, saudara-saudara, yang banyak nolong bukan murid, Yesus yang banyak nolong mereka. Naik kapal, goyang-goyang dikit, sudah teriak-teriak kayak orang ketakut, kayak orang nonton film horor, saudara-saudara Tuhan. Baru Yesus tidur, langsung nundurnya macam-macam. Kamu nggak peduli ya guru kalau kita binasa? Saudara-saudara ya, Yesus ini sudah berapa tahun sama-sama saya masih nggak percaya saja. Emang kalau tenggelam kan saya juga mati kan gitu. Kamu kok masih begini juga sih? Gitu. Emang kalau ini tenggelam kan saya juga mati. Kalau saya tidur berarti apa? Everything is fine. Udah saya bisa tidur kok. Kamu aja sudah, guru kita mau mati, kamu nggak peduli lah. Ini kan nyusahin saudara kasih oleh Tuhan. Ini makanya banget. Sampai berapa lama saya tahan dengan kamu orang-orang yang tidak percaya ini? Nyusahin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus itu penolong pertama, tapi penolong ini akan pergi. Aku akan meninggalkan kalian untuk kembali kepada Bapakku. Loh, kalau gitu siapa yang nolong lagi dong? Yesus mengatakan, aku akan memberikan another helper. Another helper. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Roh Kudus bukan hanya menggantikan kehadiran Kristus, dia meneruskan pelayanan Kristus. Selama 3,5 tahun, Yesus melayani murid-muridnya. Setelah dia pergi, Roh Kudus meneruskan pelayanannya. Maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apakah Yesus sudah berhenti melayani saat ini? Enggak. Saudara jangan berpikir ya, Yesus setelah naik ke sorga, dia tidak lagi melayani. Salah, saudara dikasih oleh Tuhan. Setelah naik ke sorga, Yesus tetap melayani. Tapi dia melayani melalui Roh Kudusnya. Pelayanan Yesus diteruskan oleh Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke sorga, pelayanannya diteruskan oleh Roh Kudus melalui kita. Saya ulangi saudara-saudara. Pelayanan Yesus diteruskan oleh Roh Kudus melalui kita. Itulah sebabnya peristiwa Pentakosta dalam Kisah Rasul 2 langsung disusul dengan berdirinya gereja. Kalau saudara baca Kisah Rasul 2, saudara-saudara, kita selalu bilang, apa Kisah Rasul 2? Hari Pentakosta. Tidak hanya hari Pentakosta. Kisah Rasul 2 hanya dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, cerita mengenai Pentakosta. Yang kedua, cerita mengenai gereja mula-mula. Di sini kita bisa melihat kebergantungan gereja terhadap Roh Kudus. Mengapa gereja mula-mula sekalipun rapuh, tidak ada uang, tidak banyak orang, tidak ada gedung, tidak ada kuasa, mengapa gereja mula-mula bisa melakukan hal-hal besar? Saudara dengarkan baik-baik. Saudara tidak perlu berpikir, kita nggak bisa Pak bikin hal besar. Kenapa? Kita gereja kecil.
nggak banyak. Mari kita kembali ke zaman para rasul. Mereka juga tidak banyak, mereka tidak ada gedung, kita masih ada. Mereka nggak ada uang. Tapi kalau sudah perhatikan, mereka melakukan banyak hal besar. Sudah tahu apa kata Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes, saudara kasih Tuhan, barang siapa percaya pada aku, dia bukan hanya melakukan apa yang kulakukan. Saudara masih ingat ayat itu, saudara-saudara? Dia akan melakukan yang lebih besar daripada yang kulakukan. Itu garansi Yesus loh. Bukan hanya melakukan yang saya lakukan loh. Yang kamu lakukan lebih besar daripada yang aku lakukan. Apalagi yang lebih besar? Yesus aja sudah besar begitu. Apa kata? Enggak. Kalau kamu percaya pada aku, kamu akan melakukan lebih besar. Saudara-saudara kasih Tuhan, baru kita lihat di gereja kita. Segini doang jemaatnya. Ya, gedungnya gini. Saudara kasih Tuhan. Ya. Mau ngerjakan hal lebih besar bagaimana? Saudara-saudara, gereja mula-mula lebih parah dari ini, saudara kasih Tuhan. Tapi itu tidak menghalangi mereka doing something great. Saudara-saudara, mari kita jangan membatasi pekerjaan Tuhan hanya dengan keadaan ya. Jangan, saudara kasih Tuhan. Kita kalau segini doang ya, kerjaan kita ya kecil-kecil aja. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya saudara kasih Tuhan. Kalau kita bikin acara, kenapa saya selalu dorong? Bawa banyak orang. Saudara-saudara, banyak orang berpikir, lah gereja kita kecil Pak, masa bawa banyak orang? Loh kenapa kalau gereja kecil nggak boleh bawa banyak orang ya? Apa gereja-gereja besar baru boleh bawa banyak orang? Ayo saudara-saudara, kenapa ya ada mindset kayak gitu? Gereja kita kan kecil Pak, jadi yang datang juga kecil-kecil dong Pak. Loh, kenapa harus tunggu gereja jadi besar baru boleh berpikir untuk bawa banyak orang? Ini mindset yang perlu dicuci, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara, mengapa gereja mula-mula bisa melakukan hal besar, doing great things, sekalipun saudara kasih oleh Tuhan, mereka tidak memiliki many things? Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya saudara-saudara, tanpa Roh Kudus gereja is nothing, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara dengarkan baik-baik. Ini adalah kebalikan dari penjelasan yang di awal, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, gereja mula-mula tidak punya apa-apa, bisa melakukan banyak hal. Tapi saudara kan baik-baik, tanpa Roh Kudus, gereja boleh punya segala hal, nggak bisa melakukan apa-apa. Saudara-saudara dengarkan, ini serius saudara kasih oleh Tuhan. Saudara jangan terpesona lihat gedung gereja besar, orangnya banyak, nggak ada Roh Kudus, saudara kasih oleh Tuhan, nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi gereja kecil, orang sedikit, tapi ada Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus, filled by the Holy Spirit. Gereja kecil pun bisa doing big things. Small church doing big things. Tapi saudara-saudara, nggak ada Roh Kudus, gereja nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus, tidak ada yang bisa dilakukan oleh gereja. Apa yang harusnya membuat gereja confident? The presence of the Holy Spirit. Itu yang bikin kita confident. The presence of the Holy Spirit. Nah, apa ciri dari kehadiran Roh Kudus dalam gereja? Saudara-saudara, ciri utama di dalam gereja itu ada Roh Kudus, Kristus ditinggikan. Kristus ditinggikan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi ciri gereja yang ada Roh Kudus bukan yang bolak-balik bicara Roh Kudus. Wah, ini Roh Kudusnya Pak, kenapa? Kok pendetanya terus Roh Kudus terus? Ya saudara-saudara, kertas jatuh pun Roh Kudus bekerja, saudara-saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini Roh Kudus banget, saudara-saudara ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, nama Roh Kudus bolak-balik, tapi Kristus nggak disinggung. Saudara-saudara, gereja yang meninggikan Kristus adalah gereja yang memiliki kehadiran Roh Kudus. Nggak ada gunanya bolak-balik bicara mengenai Roh Kudus, tapi tidak bisa mengenai Kristus. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Roh Kudus datang bukan dengan agenda pribadi loh. Kalau ditanya saudara-saudara, kenapa Roh Kudus datang? Agendamu apa? Dia akan mengatakan, agenda saya cuma satu, meninggikan Kristus. Loh, nggak ada agenda pribadi? Nggak ada. Saya datang hanya satu agenda, untuk meninggikan Kristus. Saudara-saudara, Roh Kudus datang untuk meneruskan agenda Kristus. Yesus sudah melayani selama 3,5 tahun di dalam dunia ini. Dia naik ke sorga. Tapi saudara-saudara Tuhan, ada yang harus diselesaikan. Ada yang harus diselesaikan. Dan siapa yang menyelesaikan setelah Yesus naik ke sorga?
Roh Kudus. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till all the work is done. Itu referen dari lagu There is a Redeemer, Jesus God's own Son. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done. Mengapa Roh Kudus datang? Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan apa pekerjaannya? Meninggikan Kristus. Saudara-saudara, selama Yesus di dalam dunia, dia dihina. Lahir dengan hina, mati dengan hina. Mengapa Roh Kudus datang? Supaya dunia yang melihat Yesus dengan hina, melihat Yesus dengan mulia. Dan saudara yang kasih, apa ciri dari gereja yang dipenuhi Roh Kudus? Bukan bolak-balik bicara Roh Kudus, bukan. Gereja yang penuh dengan Roh Kudus adalah gereja yang tidak punya agenda pribadi selain meninggikan Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, agenda dari gereja yang dipenuhi Roh Kudus hanya satu. Let your kingdom come and your will be done. Itu agendanya. Selain itu, nggak ada. Your kingdom come, your will be done. Nah, itulah alasannya saudara-saudara yang kasih Tuhan, kenapa kebanyakan acara kita itu tidak untuk kalangan sendiri. Karena kita punya mindset kingdom. Maka kita hampir tidak ada saudara-saudara brosur kita untuk kalangan MRI ya. Sampai orang harus nanya, Pak, kalau bukan MRI boleh datang nggak? Ya, saudara-saudara, pernah ada juga yang datang PD dan PA. Pak, saya bukan orang MRI, tapi saya kalau kesini boleh nggak Pak? Baru saya bilang sama dia, Bapak lihat brosur kita, ada nggak tulisan? Nggak ada kan? Itu berarti Bapak boleh datang, saya bilang. Tapi saya bingung juga, kenapa sih pertanyaan begini banyak banget? Oh, baru saya sadar saudara-saudara ya. Ada banyak orang itu tidak punya mindset kerajaan Allah. Acara ini untuk kami, ya. Ini acara kami. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saudara dan saya harus punya mindset kerajaan Allah. Bukan mindset kepentingan pribadi yang sempit. Saudara-saudara, kalau gereja melakukan agenda pribadi, gereja tidak akan pernah mengalami Roh Kudus sebagai penolong. Saya ulangi, gereja yang dipenuhi agenda pribadi, pemimpin-pemimpin gereja yang memimpin gereja untuk agenda pribadi, gerejanya tidak akan pernah mengalami Roh Kudus sebagai penolong. Tetapi kalau agenda gereja adalah memuliakan Kristus, disitulah gereja akan mengalami Roh Kudus sebagai penolong. Ini juga berlaku untuk kita secara individu, saudara kasih Tuhan. Saya mau tanya, agenda saudara apa? Untuk apa saudara hidup? Agenda pribadi. Kalau hidup saudara untuk agenda pribadi, jangan minta Roh Kudus jadi penolong, saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita doanya itu kurang tahu diri, saudara-saudara ya. Tuhan tolong aku, untuk apa? Untuk apa? Tolong Tuhan, untuk apa? Lah kan Tuhan penolong, ya untuk apa dulu? Tuhan tolong aku, kenapa? Karena Tuhan penolong. Loh. Saudara-saudara, Roh Kudus itu penolong supaya kita menyelesaikan agenda dari Kristus, mempermuliakan Kristus. Kalau itu agenda kita, Roh Kudus adalah penolong. Maka saudara jangan heran, saudara Tuhan, banyak gereja itu makin dingin, seakan-akan gak ada Roh Kudus di situ, saudara Tuhan. Kenapa? Karena tidak lagi mengalami Roh Kudus sebagai penolong. Kenapa tidak mengalami lagi? Karena agendanya adalah agenda pribadi. Sama seperti saudara-saudara, kalau hidup saudara hanya untuk agenda pribadi, Roh Kudus tidak akan pernah saudara alami dan rasakan sebagai penolong. Saudara-saudara, Roh Kudus itu besar. Masa saudara reduksi hanya untuk urusan saudara yang remeh-temeh? Roh Kudus itu penolong. Dan dia adalah penolong yang diutus. Diutus dari sorga. Lalu saudara datang kepada Roh Kudus minta pertolongannya untuk apa? Untuk hal yang remeh-temeh. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup manusia itu bisa dibagi menjadi dua ya. Ada yang hidupnya saudara-saudara itu kayak comberan. Ada yang hidupnya itu kayak sungai. Saudara-saudara, apa bedanya comberan dengan sungai? Comberan, saudara kasih oleh Tuhan, hidup untuk dirinya sendiri. Kalau saudara perhatikan, comberan nggak pernah keluar airnya. Terus aja. Nah, lama-lama tumbuh jentik-jentik kan saudara kasih oleh Tuhan. Saudara kalau pelihara ikan, saudara kasih oleh Tuhan,
Kalau saudara hobi pelihara ikan cupang, saudara taruh di dalam toples. Saudara-saudara waktu pertama kali saudara isi, jernih itu air. Tapi kok lama-lama keruh ya? Lama-lama hijau. Dari mana hijaunya datang? Karena airnya nggak mengalir. Nah, saudara perhatikan, ikan yang dipelihara di dalam empang, saudara kasih oleh Tuhan, yang airnya tidak mengalir, dagingnya pun bau tanah. Ya, saudara mungkin nggak pernah tahu, ada Pak ikan dagingnya bau tanah, saudara. Silakan saudara datang pergi ke Jakarta, saudara kasih oleh Tuhan. Ya. Saudara akan menemukan ada ikan air tawar yang rasanya tidak tawar, saudara kasih oleh Tuhan. Ya. Kenapa? Karena di empang, airnya nggak ngalir. Tapi saudara bandingkan dengan ikan mujair danau tondano, saudara kasih oleh Tuhan. Nggak bau tanah. Kenapa? Airnya mengalir. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ada dua jenis kehidupan. Satu comberan, satu sungai atau danau. Apa bedanya sungai dengan comberan? Sungai itu keluar. Airnya nggak pernah di dalam, dia selalu mengalir keluar. Saudara, manusia model mana? Comberan? Atau sungai? Yang hidupnya cuman ke dalam. Apa tujuan hidupmu? Ya, self-fulfillment. Ya, saudara-saudara bahasa kerennya. Bahasa gaulnya comberan, saudara Tuhan. Saudara-saudara ya. Saudara mau pakai bahasa gaul atau bahasa keren terserah, saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, orang itu, wah ini self-fulfillment. Kamu sudah merasa self-fulfill belum? Ngapain kamu kerja kalau kamu tidak merasa self-fulfill? Saudara-saudara, hidup kita ini bukan untuk self-fulfill. Saudara-saudara, ada orang itu ya, nggak mau merit. Kenapa? Saya belum merasa fulfill, Pak. Saya mau menikmati masa kelajangan ini. Sampai kapan? Sampai Yesus kembali. Dia bilang. Loh, kenapa? Saya merasa belum fulfill, hidupnya belum fulfill. Loh, kenapa belum fulfill? Iya, saya masih ada tempat yang belum saya jalanin, Pak. Saya mau pergi ke situ, mau pergi ke sini. Nanti kalau sudah merit kan nggak bisa ke sana. Itu fulfillment-nya. Dia merasa kalau sudah kunjungi seluruh alam semesta ini, baru dia merasa hidupnya fulfill. Maka sudah perhatikan kan, banyak postingan. 10 tempat yang Anda harus datangi sebelum Anda mati. Saya pikir-pikir, saudara-saudara, sedikit banget 10. Kalau bicara mengenai tempat yang harus Anda datangi sebelum mati, bukan 10, 100. Tapi kan sudah perhatikan, 10 tempat yang harus datangi sebelum Anda mati. Loh, kenapa saya nggak boleh mati sebelum datang ke 10 tempat ini? Emang tempat ini apa gitu? Sampai saya nggak boleh mati dulu sebelum datang ke sini. Kenapa dia larang saya mati gitu, saudara Tuhan? Ya kayak seakan-akan kalau nggak ke situ hidupmu belum lengkap. Jadi, ya, maka saudara-saudara, ya, mumpung belum merit, wah, traveling, traveling. Makanya sampai kapan kamu traveling? Ya, sampai semua tempat sudah saya datangi, tempat-tempat yang harus saya datangi sebelum saya mati. Loh, kok emang kalau merit kenapa? Ya, kalau merit kan, Pak, gaji saya nggak lagi untuk saya, gaji saya untuk anak saya. Ngerti saudara-saudara ya? Kalau belum merit, uang masuk keluar. Itu comberan. Ya, saya dapat, saya pakai, itu kan kasih Tuhan. Kalau udah merit kan, saya dapat anak pakai. Dan untuk saya, saudara kasih Tuhan kan. Saudara-saudara, itu salah satu yang menyebabkan kenapa hari ini banyak orang itu menikahnya lama kan. Kenapa? Karena kita diracuni oleh filsafat hidup comberan ini, saudara-saudara. Hidup untuk dirimu. Kalau belum untuk dirimu, jangan hidup untuk orang lain dulu lah. Lah, saya kayaknya dari awal hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk orang lain juga. Saya hidup untuk Tuhan. Saudara-saudara, tapi kalau hidup kita itu nggak mengalir keluar, apalagi tidak mengalir untuk memuliakan Tuhan, hidup untuk diri sendiri dengan alasan self-fulfillment, saudara dan saya tidak akan pernah mengalami Roh Kudus sebagai penolong. Saudara-saudara, mengapa Roh Kudus disebut sebagai yang lain? Nah, tadi kita sudah bahas mengenai penolong. Tapi kenapa disebut yang lain? Apa yang lain dari Roh Kudus? Kenapa dikatakan dia yang lain? Saudara-saudara, kata yang lain dalam bahasa Yunani itu alos. Ya, saudara-saudara, alos. Nah, saudara-saudara, menarik sekali. Kata alos itu artinya sama dengan heteros. Nah, makanya saudara-saudara kita jarang sekali mendengar kata alos, tapi kita sering dengar kata heteros. Saudara-saudara, heterogen. Nah, saudara-saudara, heterogen itu artinya lain-lain, saudara-saudara, yang berbeda itu maksudnya ya. Itu namanya heteros, heterogen, heteroseks, ya kan? Artinya lawan atau berbeda, bukan lawan sebenarnya, berbeda jenis. Nah, saudara-saudara, tapi sebenarnya bahasa Yunani selain heteros ada kata alos, artinya
juga yang lain, other. Lalu apa bedanya heteros dengan allos? Nah, menarik saudara-saudara Tuhan. Allos itu digunakan kalau yang lain itu the same kind. Heteros itu kalau yang lain itu the different kind. Ya, saudara-saudara, give me another one. Maksudmu apa? Ya, yang lain dalam arti apa? The same kind atau the different kind? Nah, menarik saudara-saudara, Yesus menyebut Roh Kudus itu apa? Yang lain, tapi the same kind. Roh Kudus itu yang lain. Artinya apa? Roh Kudus bukan Yesus. Maka di sini saudara-saudara kita tidak setuju dengan Sabellianisme. Mengatakan Roh Kudus dan Yesus itu sama, saudara-saudara Tuhan ya. Hanya muka beda, saudara-saudara Tuhan ya. Tapi sebenarnya sama aja. Nah, itu namanya Sabellianisme atau namanya modalisme. Saudara mungkin pernah dengar ilustrasi ya, di rumah Bapak, di kantor bos, di gereja pendeta, saudara-saudara Tuhan. Berapa orang? 1. Tapi kenapa bisa ada 3? Ah, itulah Allah Tritunggal. Ngawur, saudara-saudara Tuhan ya. Kalau begitu cuma 1 dong Allahnya, cuma beda muka doang. Saudara-saudara kan, di perjanjian lama namanya Bapa, di perjanjian baru namanya Yesus, lalu nanti Roh Kudus. Ya saudara-saudara, itu nggak sesuai. Kenapa? Yesus mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, another, yang lain. Tapi saudara-saudara, kita jangan jatuh pada Arianisme. Roh Kudus di bawah Yesus. Ya, Roh Kudus bukan Yesus. Yes, betul. Tapi Roh Kudus itu keilahiannya di bawah Yesus. Nah, itu yang agak sama. Enggak, itu juga agak bertentangan. Kenapa? Allos, bukan heteros. Allos itu artinya apa? Beda tapi sama jenis. Jadi Roh Kudus bukan Yesus. Tapi kalau Yesus adalah Allah, Roh Kudus pun keilahiannya sama dengan Yesus. Sama dengan Yesus. Jadi saudara-saudara, istilah allos itu membantah baik modalisme, sabellianisme, ataupun arianisme, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara Tuhan, selain pengertian yang tadi, istilah allos juga menunjukkan perbedaan cara kerja antara Roh Kudus dengan Yesus. Saya ulangi saudara-saudara ya. Kenapa Yesus menyebut Roh Kudus itu another helper? Apa yang lain dari Roh Kudus? Ya, bukan hanya pribadinya yang lain, saudara-saudara Tuhan. Tapi cara kerjanya pun lain. Saudara-saudara, selama 3,5 tahun Yesus bersama dengan murid-muridnya, tapi kehadiran Yesus bersifat temporer. Saudara-saudara, Yesus bersama murid-muridnya selama 3,5 tahun secara fisik, tapi kehadiran Yesus secara fisik adalah kehadiran yang sementara. Karena setelah Yesus bangkit ya, naik ke sorga, tidak lagi hadir secara fisik. Dan saudara-saudara, selama Yesus di dalam dunia secara fisik, dia tidak bisa berada di semua tempat pada saat yang sama. Jadi kalau Yesus tidak naik ke sorga, saudara-saudara Tuhan, justru kehadirannya menjadi sempit. Dengan naik ke sorga, kehadirannya menjadi tidak terbatas. Nah, saudara-saudara Tuhan, perbedaan Yesus dengan Roh Kudus adalah kehadiran Roh Kudus permanen. Perhatikan ayat 16, saudara-saudara. Ayat 16 tadi, kalimat yang terakhir. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh tubuh Yesus Kristus. Tubuh Yesus Kristus tidak bisa selama-lamanya di segala tempat, tidak bisa. Tapi Roh Kudus meneruskan kehadiran Yesus tidak terbatas. Yesus Kristus menyertai saudara dan menyertai orang-orang Kristen yang lain di tempat yang berbeda pada saat yang sama. Pada saat yang sama. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah kehadiran Yesus secara spiritual, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka saudara-saudara, tidak ada ceritanya ya orang Kristen merasa alone. Aku feel alone. Saudara-saudara, kalau saudara sudah Kristen aja masih feel alone, kan katanya Roh Kudus menyertai saudara selama-lamanya. Kok saudara bisa merasa feel alone? Saudara-saudara, Christian never alone. Kenapa? Karena penolong itu di dalam. Nah, saudara-saudara, apa bedanya Roh Kudus sebelum Pentakosta dengan setelah Pentakosta? Saudara-saudara, hari Pentakosta kan seringkali dianggap sebagai hari turunnya Roh Kudus ya. Tapi jangan sampai misleading ya saudara-saudara ya. Seakan-akan sebelum Pentakosta Roh Kudus absen. Baru turun hari Pentakosta. Enggak lah, Kejadian 1 kan sudah mengatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Roh Kudus sudah ada di dalam dunia ini dari penciptaan.
Loh, kalau gitu kenapa ada namanya hari turunnya Roh Kudus? Seakan-akan Roh Kudus nggak ada sebelum hari Pentakosta. Saudara-saudara, apa perbedaannya Roh Kudus sebelum dan setelah hari Pentakosta? Sebelum hari Pentakosta, Roh Kudus ada di dalam dunia ini. Tapi saudara-saudara, dia tidak di dalam. Dia tidak di dalam. Di perjanjian lama Roh Kudus sudah bekerja, sudah. Ada nggak orang dipakai Roh Kudus? Ada. Tapi saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, Roh Kudus tidak di dalam. Maka di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, Roh Kudus itu bisa pergi. Saul, saudara-saudara Tuhan, Roh Kudus datang, waktu dia dilantik, Roh Kudus pergi. Maka ada istilah apa? Ditinggal oleh Roh Kudus. Wah, saudara-saudara, Daud itu takut sekali. Makanya dia pernah ada doanya dalam Mazmur, saudara, jangan ambil rohmu daripada aku. Artinya Daud masih, saudara-saudara, Daud tahu ada kemungkinan Roh Kudus bisa pergi. Makanya dia bilang, waktu dia jatuh dalam dosa, saudara-saudara masih ingat itu Mazmur pengakuan Daud dalam dosa itu. Jangan ambil rohmu daripada aku. Kenapa Daud minta itu? Karena bagi dia, apa yang paling mengerikan? Apa yang paling mengerikan? Bukan anaknya mati, saudara-saudara. Yang paling mengerikan bagi Daud adalah sampai roh Tuhan itu diambil. Kenapa dia sampai takut? Dia ingat Saul, seniorku. Wah, waktu roh itu meninggalkan dia, amburadul langsung. Maka saudara-saudara, waktu dia jatuh dalam dosa, apa kata Daud? Tuhan, satu saja yang saya minta, jangan ambil rohmu daripada aku. Anak mati masih bisa, keluarga berantem masih bisa, tapi Tuhan jangan ambil rohmu daripada aku. Saudara-saudara, Daud saking takutnya tinggalkan oleh Roh Kudus, dia minta begitu. Saudara tidak perlu lagi ketakutan seperti itu. Kenapa? Karena roh itu di dalam. Indwelling. Di dalam. Dia menjadi penolong dan dia di dalam. Dia tinggal di dalam kita. Saudara-saudara nih, oleh Tuhan, di perjanjian lama Roh Kudus itu come and go. Tapi di dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu abide, tinggal di dalam. Tinggal di dalam. Kemanapun saudara, dia pergi bersama saudara. Maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat Roh Kudus berduka? Ya karena saudara berbuat dosa. Dia di dalam saudara, saudara masukkan sampah. Itulah yang dikatakan Efesus, mendukakan Roh Kudus. Makanya janganlah mendukakan Roh Kudus yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dia di dalam, tapi saudara kemudian masukkan sampah-sampah dosa ke dalam. Disitulah dikatakan Roh Kudus grieve, berduka. Tapi dia tidak meninggalkan saudara. Dia berduka. Tapi dia tidak pergi. Saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana Roh Kudus menolong kita. Saudara-saudara, karena Roh Kudus itu adalah penolong, maka kita akan lihat 5 hal di mana Roh Kudus menolong kita. Bagaimana Roh Kudus menolong kita? Pertama, saudara-saudara, dalam pencobaan. Roh Kudus menolong kita dalam pencobaan dengan memberi kekuatan untuk berkata tidak. Untuk berkata tidak. Maka Galatia 5 ayat 16, silahkan saudara-saudara buka Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Silahkan saudara buka, saya bacakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah suara no terhadap dosa. Itulah Roh Kudus, suara no terhadap dosa. Hiduplah oleh roh, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi saudara-saudara, apa tandanya orang itu ada, bagaimana Roh Kudus menolong kita dalam pencobaan? Dia adalah suara tidak. Yang kedua, dalam kesedihan, Roh Kudus menghibur dengan kasih Allah. Roma 5 ayat 5, silakan saudara buka Roma 5 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, ayat 5 ini lagi berbicara mengenai penderitaan. Dan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus untuk menghibur kita? Dia mengingatkan kita kasih Allah. Saudara-saudara, jangan pikir ya, Tuhan selalu menghentikan penderitaan kita. Tidak. Penghiburan Tuhan tidak selalu dengan menghentikan penderitaan kita. Penghiburan Tuhan adalah dengan mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi kita.
Tapi ini serius saudara-saudara ya. Banyak hal yang banyak orang Kristen tidak merasa terhibur waktu dalam penderitaan. Kenapa? Karena dia nggak sembuh. Tapi saudara-saudara, penghiburan dari Roh Kudus bukan itu. Penghiburan dari Roh Kudus adalah sembuh nggak sembuh, God still love you. Nggak boleh kamu ragu itu. Dia mengasihimu. Saudara-saudara, waktu saudara tidak sembuh atau waktu saudara doanya nggak dijawab, saudara perlu bertanya atau saudara perlu meyakinkan diri saudara bahwa Tuhan tetap mengasihi saya. Yang ketiga, dalam kebingungan, bingung saudara-saudara, Roh Kudus menuntun dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 saya bacakan. Tetapi apabila ia datang, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Tidak bingung. Yang keempat, dalam misi. Roh Kudus memberdayakan kesaksian kita. Saudara-saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ada 3 kata. Yang pertama, kuasa. Yang kedua, Roh Kudus. Yang ketiga, saksi. Saudara-saudara, Roh Kudus itu menolong kita ketika bersaksi. Dialah yang memberdayakan kesaksian kita. Maka saudara-saudara, menjadi saksi itu bukan menjadi saksi itu saudara-saudara tidak hanya cukup dengan truth, harus ada power. Saya ulangi saudara-saudara, menjadi saksi Kristus tidak bisa hanya ada truth. Saudara-saudara, kita belajar di PA truth, dengar khotbah truth. Tapi saudara yang kasih itu waktu kita berbicara kepada orang lain, saudara yang kasih Tuhan, kita juga butuh power. Power. Yang terakhir, dalam doa, Roma 8:26. Di situ dikatakan, di dalam doa, Roh Kudus menolong kita dengan apa? Berdoa untuk kita. Ayat 26. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara, Roh Kudus itu penolong. Artinya tanpa Roh Kudus, saudara nothing. Saudara nothing. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pernah lihat pohon, saudara yang kasih Tuhan, bisa berdiri tegak. Padahal pohon itu sakit. Kenapa? Ada cagaknya. Saudara-saudara, kayu penyangganya itu yang bikin kayak pohon itu tegak banget. Cabut itu tumbang. Apa yang dilakukan Roh Kudus di dalam dunia ini? Dia menopang kita, dia penolong kita. Saudara waktu sedih, dia ingatkan saudara Allah mengasihi saudara. Saudara waktu menginjili, dia yang memberdayakan kata-kata saudara. Waktu saudara berdoa, nggak tahu mau ngomong apa. Ya, saya sudah bingung Pak, mau ngomong apa lagi? Dia berdoa untuk saudara dengan keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara, keluhan tidak terucapkan itu bukan bahasa roh yang saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara, saudara jangan bilang, ini Pak, ya, waktu orang berdoa nggak jelas kalimatnya, itu Pak, keluhan tidak terucapkan karena Roh Kudus yang berdoa. Itu tafsiran yang salah, saudara-saudara. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu mengatakan ada momen di mana saudara nggak bisa berkata-kata. Apa yang dikatakan oleh ayat ini? Waktu saudara berdoa nggak bisa kata-kata, berdoalah. Loh, tapi nggak ada kata-kata yang bisa keluar, cuman jeritan. Jeritlah. Loh, kalau cerita emang Tuhan ngerti. Roh Kudus berdoa untuk saudara. Saudara-saudara, cabut itu tumbang. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, satu pertanyaan terakhir. Gereja hari ini bergantung sama siapa ya? Ayo, gereja hari ini bergantung sama siapa? Saudara-saudara, gereja mula-mula waktu nggak punya apa-apa bergantung sama Roh Kudus. Gereja modern karena sudah punya segala-galanya, nggak lagi bergantung sama Roh Kudus. Kita punya gedung, kita punya masa, kita punya sejarah. Wah, saudara kasih oleh Tuhan, ada Roh Kudus enggak? Wah, emang perlu. Saudara-saudara, cabut itu tumbang. Nah, saudara-saudara, apa tandanya gereja bergantung pada Roh Kudus? Ya, salah satunya, saudara-saudara ya. Salah satunya. Saudara-saudara, tadi kan pertanyaannya, apa tandanya gereja ada kehadiran Roh Kudus? Memuliakan Kristus. Apa tandanya gereja bergantung pada Roh Kudus? Doa. Saudara-saudara, kalau gereja itu susah diajak berdoa, itu perlu ditanya saudara-saudara. Ini jemaat ini semuanya kepercayaan dirinya di atas apa ini?
Ya saudara-saudara, ayo doa. Loh, jadi saudara meletakkan kepercayaan diri saudara itu di mana ya? Ya saudara-saudara, maka saudara perhatikan ya, di daerah-daerah teraniaya, persekutuan doa rame. Walaupun dihalangi saudara-saudara itu rame. Kenapa? Nggak tahu harus bergantung sama siapa lagi. Ya sama Tuhan lah. Tapi saudara-saudara di daerah-daerah yang orang Kristennya banyak, justru persekutuan doa sepi. Kenapa? Nggak usah bergantung sama siapa-siapa pun kita kuat kok. Maka saudara-saudara cabut, tumbang. Itu sebabnya saudara-saudara, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan saudara. Kita ada di sini ada 2 persekutuan doa, fisik hari Kamis, online hari Sabtu. Ada yang dua-duanya pun tidak datang. Ya saudara-saudara, jadi saya mau tanya saudara-saudara Tuhan, kita ini bergantung pada apa ya? Saudara-saudara cuma 2 pilihan. Kalau gereja tidak bergantung pada roh, satu lagi, bergantung pada daging. Ya saudara-saudara, apa kata daging? We can. Nah, saudara-saudara itu. Nah, itu suara-suara motivator, saudara-saudara itu. Nah, itu suara motivator, saudara-saudara. Itu suara-suara kedagingan semua. Kamu bisa, kamu bisa. Apa suara roh? Kamu nggak bisa. Saudara-saudara, kan suara kayak gitu kan kurang disenangi ya, saudara-saudara. Ih, negatif thinking kamu. Nah, saudara-saudara, nggak bisa dong. Kalau kamu terus berpikir nggak bisa, kamu akan bisa. Jadi gimana supaya bisa? Berkata pada dirimu di depan cermin setiap hari, saya bisa, saya bisa. Saudara-saudara sampai cermin pecah pun nggak bisa, saudara-saudara Tuhan ya. Kenapa? Memang nggak bisa. Apa kata suara roh? Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Tapi saya bisa. Mari saudara-saudara, kita datang persekutuan doa. Entah itu persekutuan doa yang fisik, entah itu persekutuan doa yang online. Ada banyak yang kita perlu doakan. Dan nggak bisa saudara-saudara yang berdoa orang itu terus yang berdoa saudara-saudara Tuhan ya. Kita butuh banyak orang yang berdoa. Itu sebabnya kenapa saya bikin Sabtu online, supaya memungkinkan lebih banyak lagi yang berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami renungkan. Kami bersyukur karena Roh Kudus itu adalah penolong yang meneruskan pekerjaan Kristus. Dan kami bersyukur karena melalui Roh Kudus, gereja selama hampir 2000 tahun melakukan banyak terobosan, banyak dobrakan, menggemparkan dunia. Dan kami rindu melihat itu lagi pada zaman kami ya Tuhan. Karena kami melihat pada hari ini, bukan dunia menggemparkan gereja, bukan gereja menggemparkan dunia, tetapi justru dunialah yang menggemparkan gereja. Kami rindu untuk melihat lagi masa-masa di mana dulu gerejalah yang menggemparkan dunia. Bukan karena gereja ada uang, bukan karena gereja ada kuasa, tapi di dalam kesederhanaan itu, kisah para rasul menyaksikan gereja menjungkir balikkan dunia ini. Tapi kalau kami lihat hari ini, betapa menyedihkan, gereja justru jungkir balik di dalam dunia. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa Roh Kudus tetap sama. Dia adalah penolong yang akan menuntun gereja di dalam menyelesaikan misi di dalam dunia ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.